Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus berdasarkan request dari salah satu subscriber. Kejadian ini terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Mirisnya, yang menjadi korban adalah seorang wanita yang pada saat kejadian itu, dia merupakan seorang pendeta. Bagaimana kisah ini? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Seorang wanita yang memiliki paras cantik berwajah oriental ini bernama Melinda Zidomi. Dia merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Terlahir dari pasangan ayah bernama Waguru Zidomi dan ibunya bernama Simemi Bago yang tinggal di Desa Eho, wilayah Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Masa kecilnya mulai dari sekolah dasar hingga SMA dihabiskan di Sumatera Utara. Dan diketahui jika Melinda ini merupakan alumni SMA Negeri 1 Hibala yang lulus pada tahun 2013. Setelah itu, dia pun melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Injil Palembang dan berhasil meraih gelar STH atau Sarjana Teologi dari kampus di kota Palembang tersebut pada tanggal 25 Agustus 2018. Melinda sendiri dikenal memiliki pribadi yang baik, ramah dan penyuka anak kecil. Setelah lulus dari kuliah itu, dia pun sempat mengajar di gereja GKPA yang berada di Habiasan. Setelahnya, Melinda pun ditugaskan di gereja yang berlokasi di Sungai Baung, Ogan Komering Ilir untuk mengabdi di sana dan sudah berjalan selama 6 bulan. Dia pun memiliki ikatan dinas selama 2 tahun ke depan. Melinda yang sudah berusia 24 tahun ini rencananya pada bulan Juni 2019 akan memperlangsungkan pernikahan dengan tunangannya yang bernama Veniaro Halawa. Selama dia berdinas di gereja Sungai Baung, Melinda tinggal di mes divisi 4 perkebunan PT Persada Sawit Mas, yang memang gereja itu berada di sekitaran area perkebunan sawit. Lokasi itu pun bisa dikatakan sangat jauh dari kota Palembang. Untuk menuju ke sana harus menggunakan transportasi sungai berupa speedboat yang berada di dermaga Benteng Kuto, Besak, Palembang. Pada hari Senin sore, tanggal 25 Maret 2019, sekitar pada jam 16.00, Melinda pergi dari mesnya menuju Pasar Jeti untuk membeli kebutuhan dapur. Dia pun menggunakan sepeda motor pergi bersama dengan anak berusia 11 tahun bernama Nita Pernawan yang merupakan jamaat gereja. Setelah menyelesaikan urusannya di pasar, dia pun bergegas kembali ke mes sekitar pada jam 17.00. Pada saat di perjalanan itu, laju motornya pun terhenti di kawasan perkebunan sawit, tepatnya di sekitaran divisi 3. Hal itu pun dikarenakan adanya batang kayu balok yang menghalangi jalan. Pada saat itulah muncul 2 orang pria menggunakan topeng dan langsung menyergapnya, yang membuat Melinda dan Nita terjatuh dari motornya. Seketika itu pun kedua orang itu menjalankan tugas masing-masing. Satu orang langsung menggenggam lehernya Nita hingga membuat Nita pun tidak berdaya. Tubuh Nita pun dibawa dan disimpan di balik semak-semak area perkebunan. Sementara Melinda dibawa masuk lebih dalam ke area perkebunan sawit yang berjarak 100 meter dari lokasi kejadian. Pada sisi lainnya, pengurus gereja yang sedang menunggu Melinda merasa sangat aneh. Biasanya pada sore hari Melinda sudah kembali ke mes atau ke gereja. Namun hingga pada malam harinya Melinda pun tidak kunjung kembali. Para jemaat pun sempat mencari keberadaan dari Melinda namun tidak berhasil menemukan keberadaannya. Pada saat sedang diliputi rasa cemas, tepatnya pada jam 23.00, tiba-tiba muncullah anak kecil. Anak itu adalah Nita. Rupanya dia tidak meninggal, Nita hanya pingsan dan berhasil lolos. Dengan ekspresi yang sangat ketakutan dan menangis, datang ke gereja lalu dia menceritakan semua yang dialami. Jemaat gereja pun sontak bersama-sama mencari keberadaan dari korban. Walaupun dalam kondisi malam, namun hal itu tidak menyurutkan untuk mencari keberadaan dari Melinda. Akhirnya
Usaha mereka pun berbuah hasil pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, tepatnya pada jam 6 pagi. Tubuh Melinda berhasil ditemukan di balik semak-semak dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Tubuh korban pun segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan pemeriksaan. Kejadian ini segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi pun segera melakukan investigasi. Pada saat tim dokter melakukan pemeriksaan, tim dokter pun menemukan adanya tanda kejahatan yang dialami oleh korban. Bahkan sempat beredar kabar jika korban ini telah mendapatkan perbuatan tidak pantas sebelum meninggal dunia. Di dalam investigasi, polisi segera melakukan olah TKP yang pada awalnya menduga jika ini adalah kasus perampokan. Namun hal itu pun menjadi gugur dikarenakan barang pribadi milik korban termasuk motor dari korban masih ada di lokasi kejadian. Polisi pun segera menggali informasi dari keterangan Nita yang merupakan saksi kunci atas kejadian ini. Dari sanalah diketahui jika ciri pelaku memiliki tubuh kurus dan memiliki tinggi sekitar 165 cm dan menggunakan penutup kepala pada saat kejadian itu. Dari keterangan ini pun polisi dapat menyimpulkan jika pelaku ini adalah orang terdekat dari korban. Walaupun pada saat itu kondisinya sangat minim bukti dan saksi, namun polisi terus bekerja ekstra keras untuk bisa menangkap pelaku kejahatan ini. Dari pengembangan polisi berhasil menggali informasi dari saksi lainnya yang melihat jika ada 2 orang berada di lokasi sebelum kejadian itu terjadi. Ditambah lagi, ada seorang warga yang mengaku didatangi oleh pelaku untuk meminjam karet ban miliknya. Dari keterangan saksi lainnya itu, polisi mulai bergerak cepat dan berhasil mengetahui identitas dari pelaku dan langsung diburu oleh pihak kepolisian. Polisi segera mengintai lokasi di mana pelaku ini bersembunyi. Untuk bisa mempersempit pergerakan dari pelaku kejahatan, polisi mengerahkan tim gabungan agar mencegah pelaku ini kabur pada saat akan ditangkap. Di mana polisi mendapati 2 orang berada di lokasi persembunyiannya dan sesuai dengan ciri dari para saksi. Hingga keesokan harinya, tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019. Polisi bergerak cepat melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap 2 orang pelaku kejahatan atas Melinda. Namun usaha polisi ini sempat kesulitan karena pelaku mencoba melarikan diri dan terpaksa diberikan kenang-kenangan sebutir timah panas kepada kedua pelaku. Kedua pelaku sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Setelah kondisi mereka pulih, mereka pun segera diinterogasi oleh pihak kepolisian. Dan di dalam interogasinya, pelaku merupakan tetangga dari korban, di mana mereka ini sering bertemu dan melihat keseharian dari korban. Pelaku ini bernama Nang berusia 20 tahun dan Henry berusia 18 tahun. Yang diketahui jika pelaku yang bernama Nang menaruh hati kepada korban. Awalnya pelaku pun hanya berani mencuri-curi pandang dari kejauhan. Namun semakin hari cintanya semakin membesar hingga dia pun memutuskan untuk menemui korban. Pada saat pelaku bertemu dengan korban, pelaku pun segera menyatakan cintanya. Tetapi cinta pelaku ini ditolak oleh korban dan terlontarlah kata-kata yang menyakiti hati dari pelaku. Pelaku pun menyimpan rasa sakit hati kepada korban, lalu dia mengajak Henry untuk melakukan aksinya. Selama seminggu, kedua pelaku ini menyusun rencana. Pelaku pun mengaku awalnya mereka hanya ingin melakukan perbuatan tidak pantas kepada korban. Tetapi saat akan diehem-ehem, korban mengatakan jika dia sedang datang bulan. Ditambah lagi, korban terus-menerus melawan yang membuat topengnya terbuka. Dan akhirnya korban pun mengenalinya. Pelaku sendiri menjadi panik sehingga demi bisa menutupi perbuatan jahatnya, pelaku memutuskan untuk menghilangkan nyawa dari korban dengan menggenggam korban. Setelah korban tidak bergerak, pelaku pun meninggalkannya di balik semak-semak perkebunan. Atas perbuatannya, kedua pelaku pun terjerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Kayu Agung.
pada hari Selasa tanggal 12 November 2019, majelis hakim menjatuhi vonis penjara seumur hidup kepada kedua pelaku. Guys, banyak kejadian yang terjadi, semua berawal dari perkataan yang menyakiti hati. Tetapi, apa yang dilakukan oleh pelaku ini sangat tidak bisa dibenarkan. Terlebih, korban adalah pendeta, seorang pemuka agama. Harusnya mereka ini lebih bisa respek terhadap hal itu. Oke guys, sekian dulu kisah hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?